Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, kesempatan, masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menghidupkan rumah Allah, melaksanakan sholat jamaah di waktu subuh, dan sekaligus taklim kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua, berkah diri kita, keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, dengan izin Allah dan berkah dari Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan talim pagi ini surat Al-Maidah ayat 73 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min
qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yufakun. Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu salasa. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu, orang-orang yang mereka mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, salisu alihatin, itu tiga Tuhan, salah satin dari yang ketiga. Al-ahadua, salah satunya aliha, wal akharoni, dan dua yang lain, yaitu Isa, Nabi Isa, wa ummuhu, dan istrinya wa ummu, dan ibunya Nabi Isa, wahum, dan mereka itu furqatun, golongan minan nasoro, dari orang-orang Nasrani. Tetapi wa ma min ilahin, dan tiada ilahin dari Tuhan, itu ilahun, itu illa ilahun, kecuali Tuhan wahidun, yang esa, yang satu. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak berhenti amma dari sesuatu, yaquluna, yang mereka mengatakan minat taslisi, dari ketiga tadi, wa yuwahhidu, dan hendaknya mereka mengesakan Allah. La yamassannal ladina kafaru, sungguh pasti menimpa kepada orang-orang kafir, ay sabbitu, maksudnya tetap, alal kufri, atas kekufuran, minhum, dari mereka. Apa yang menimpa? Azabun, siksaan, azab, alimun, yang pedih, ay mu'allimun, yang menyakitkan, wawa an-nar, yaitu api neraka. Ayat yang ke-73 dari Al-Maidah itu pernyataan Allah terhadap orang-orang Nasrani, kelompok yang lain. Kalau ayat sebelumnya ada kelompok dari orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tapi yang ini tambah lebih lebih heboh lagi. Yang menganggap mereka Tuhan bukan hanya Isa, tetapi innallaha salisu salasa, Allah adalah tiga di antara ketiga yang dianggap Tuhan. Allah dianggap Tuhan. Kemudian yang kedua, Nabi Isa dianggap Tuhan juga. Wa ummu, dan istrinya, ibunya Nabi Isa juga dianggap Tuhan. Jadi walhasil kata kelompok orang-orang Nasrani, Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan
Tuhan ibu. Tuhan bapak, Tuhan anak, dan Tuhan ibu. Itu juga dijawab secara langsung dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena apa? Allah satu-satunya ilahun wahidun wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Tidak ada Tuhan yang patut disembah illa ilahun wahidun, hanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, bukan salisu salasa. Nah, anggapan seperti itu Allah menyatakan laqad kafaro, sungguh orang-orang yang mengatakan seperti itu mereka telah kafir, mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atas pernyataan yang dikeluarkan oleh sekelompok orang, golongan dari orang-orang Nasrani, sehingga Allah menanyakan langsung kepada Nabi Isa, wa ilqalallahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi, apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, kepada umat manusia, a'anta qulta linnasi, apakah engkau pernah mengatakan kepada umat manusia yang ada sekitarmu, apa perkataannya, ittakhiduni wa ummi ilahaini, ittakhiduni wa ummi, wahai orang-orang Bani Israel, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Apakah engkau mengatakan seperti itu? Pernah engkau sampaikan kepada mereka seperti itu? Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa? Min dunillah, selain Allah. Jawab Nabi Isa, qala subhana, ya Allah, saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Itu hanya klaimnya orang-orang sekelompok mereka. Maka Nabi Isa mengatakan, subhana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak akan menyekutukan engkau. Kami senantiasa melaksanakan perintah engkau bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau. Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Berarti pernyataan mereka, orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nabi Isa, mereka mengatakan apa? Kalau orang-orang Ibrani mengatakan Yesus. Jadi Yesus itu bahasa dari Ibrani. Orang-orang Nasrani juga mengatakan Nabi Isa itu Yesus. Kemudian ada yang mengatakan Yosua, ya. Kemudian ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Yesus. Nah, tapi yang paling populer adalah Yesus. Kalau orang Islam mengatakan ia adalah Nabi Isa. Dia adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk orang-orang Bani Israel. Kemudian kaumnya Nabi Isa, orang-orang Bani Israel, mereka telah menyekutukan Allah, ingkar kepada Allah. Walhasil mereka itu sudah apa? Berbuat musyrik, menyembah kepada
Tuhan selain Allah. Kemudian Allah masih memperingatkan wa illam yantahu amma yaquluna, dan jika mereka tidak berhenti pernyataan yang diucapkan mereka seperti itu sehingga mereka beriman kepada Allah, la yamassannal ladzina kafaru, akan menimpa kepada mereka orang-orang kafir apa yang menimpa ketetapan dalam kekufuran mereka, lantaran mereka tetap membawa kekufurannya, keingkarannya kepada Allah. Apa yang menimpa kepada mereka? Adzabun alim, siksa yang pedih, yang menyedihkan. Siksa yang pedih dan menyedihkan. Kapan? Tentunya kelak di hari kiamat. Tapi Allah masih mengharapkan membuka pintu pintu rahmatnya kalau mereka menerima rahmat dan hidayah Allah. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan minta ampun kepada Allah? Mereka masih mengharapkan pertaubatan mereka. Kalau mereka bertobat, apa untung bagi Allah? Bukan, ini justru karena sifat rahmat Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Musa, kepada orang-orang Bani Israel. Karena sifat rahmat dan kedermawanan Allah agar mereka tetap bertaubat, kembali kepada menyembah Allah, mentauhidkan Allah, meluruskan akidah mereka agar di jalan yang lurus, supaya mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan, khilaf dan dosa. Apa dosanya? Yaitu menyekutukan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allah juga, tapi menyembah selain Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dalam ayat kemarin tersebut, ya, dalam ayat yang kemarin, Nabi Isa itu pesan terhadap Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai Bani Israel, kaumku, menyembahlah kalian kepada Tuhanku, dan Tuhanku siapa? Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang lain, in huwa illa abdun, Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba seperti kalian semua. Namun Nabi Isa dipilih oleh Allah, an'amna alaik. Nabi Musa adalah hanya mereka dipilih Allah, orang yang diberi nikmatnya antara lain dijadikan Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Wa ja'alnahu masalan li Bani Israel, dan aku jadikan Nabi Isa seperti itu. Tujuannya apa? Tanda bukti kekuasaan Allah, untuk Nabi Musa dijadikan nabi dan rasul bagi orang-orang Bani Israel, supaya segera beriman kembali kepada Allah, tinggalkan budaya-budaya jahiliyah yang sudah mereka lakukan.
untuk itu dengan datangnya kitab suci Al-Quran, hendaknya mereka beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meneruskan ajaran Nabi Isa. Namun anggapan mereka, ajakan Nabi Isa, ajakan Allah terhadap mereka Bani Israel segera kembali bertobat, selalu apa? Tidak dianggap. Mereka selalu mendustakan. Wa kadzabu bi ayatina wastakbaru. Sebelumnya selalu mendustakan agama Allah dan mereka selalu berbuat takabur, ogah. Padahal anjuran Allah seperti itu, wallahu ghafurur rahim. Allah ghafurun, zat yang banyak menerima ampunan. Liman taba, bagi orang yang mau kembali kepada Allah, bagi orang yang tobat. Rahimun, lagi maha sayang terhadap umatnya, baik di dunia. Rahimun ini kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Kapan? Di mana? Kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqani amalan salihan wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi, astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Mal Masihu, tiada Isa al-Masih ibnu Maryam itu illa rasulun, melainkan seorang rasul. Berarti walhasil Nabi Isa al-Masih hanya seorang rasul. Qad khalat al-madat, sungguh telah berlalu, al-madat telah berlalu, min qabli, sebelum Nabi Isa iku ar-rusulu, min qabli, sebelum Nabi Isa. Siapa sebelum Nabi Isa? Ar-rusulu, para rasul. Jadi Nabi Isa hanya seorang rasul. Sama seperti Nabi Isa, banyak nabi, banyak orang-orang yang dipilih Allah menjadi nabi dan rasul sebelum Nabi Isa.
ayat ini sama seperti klaimnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun, tiada Nabi Muhammad, illa rasul, hanya seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qabli rusul, telah berlalu nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Nabi Zakaria, Isa, dan sebelumnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lain. Begitu juga Nabi Isa, bahwa Nabi Muhammad hanya seorang rasul, Nabi Isa sama posisinya juga seorang rasul. Tujuannya untuk menyampaikan wahyu Allah, peringatan Allah kepada orang-orang pada zaman itu yang mereka tidak menyembah kepada Allah. Walaisa bi'ilahin, dan Nabi Isa itu bukan Tuhan, kama za'amu, seperti yang mereka sangka, wa illa lamma madha, dan Nabi Isa wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu seorang wanita siddiqah, mubalighatun fi sidqi, kebenarannya tidak bisa diragukan. Nah, Siti Maryam adalah seorang wanita mubalighatun fi sidqi, jadi istilahnya sangat kebenarannya, bahwa dalam hadis Nabi ada beberapa wanita yang baik dan mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bahkan nomor 1 adalah Siti Maryam, sayyidatu nisa'in min ahlil jannati, orang-orang wanita yang baik dan mereka kelak menjadi penduduk penghuni neraka. Arbaun, ada 4 di antaranya. Maryamu bintu Imran, yaitu Siti Maryam, anak perempuannya Imran, yaitu ibunya Nabi Isa. Wa Khadijatul Kubra, wa Fatimata bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Siti Fatimah, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Fatimah itulah yang terus menerus keluar ahli baitnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai nanti di akhir zaman. Nah, sekarang kan lagi polemik itu Pak ya, lagi polemik di YouTube ya, nggak di YouTube, di medsos lagi rame. Inilah dari Siti Fatimah akhirnya keluarlah cucu-cucu Nabi, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua putra putrinya Nabi mereka meninggal sebelum dewasa. Yang masih hidup tinggal 1, Siti Fatimah. Akhirnya Siti Fatimah itulah
yang menurunkan anak-anaknya. Anak-anaknya juga akhirnya setelah mereka beranak akhirnya juga tidak sampai tua, akhirnya meninggal dunia. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru anak Hasan Husain aja itu keturunannya sudah banyak sampai diributkan gitu ya, nasabnya ini, sehingga ada yang nasabnya tidak diakui, ada yang mengatakan lagi rame di medsos itu kan. Wa Ummu Siddiqah, yang kedua Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang pertama. Itu adalah seorang wanita yang paling baik yang menjadi penduduk surga. Yang keempat wa Asia, yaitu Siti Asia. Siti Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Fir'aun, raja yang terkenal angkuh, terkenal sombong, dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan akan dibunuh, akan dihancurkan pada saat itu, baik secara pribadi maupun secara kelompok, akan dihancurkan Raja Fir'aun. Tapi Nabi Siti Asia hidup menjadi suaminya Raja Fir'aun. Dia tetap sampai akhir hayatnya menjaga iman Islamnya sampai dia meninggal. Kemudian di akhir ceritanya, ketika Raja Fir'aun mengetahui bahwa Siti Asia istrinya itu Islam, iman kepada Allah, tidak menyembah Raja Fir'aun, akhirnya Siti Asia disiksa oleh Fir'aun. Siti Asia diikat tangannya, diikat kakinya, dihadapkan di terik matahari, ya, terus disiksa oleh anak buahnya Fir'aun. Siksa itu Siti Asia, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Siti Asia orang yang beriman kepada Allah, diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Siti Asia disiksa oleh anak buahnya Raja Fir'aun, kemudian diperlihatkan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Karena ketika Siti Asia disiksa oleh Fir'aun dan balat anak buahnya, khawatir Siti Asia nanti itu pudar imannya, karena sebelum disiksa sampai berat, Siti Asia dekati Fir'aun, dibujuk supaya meninggalkan Islam. Tapi malah berdoa, Rabbib nili baitan indaka fil jannah, ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu di dalam surga. Ketika itu langsung Siti Asia diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Ketika Siti Asia melihat tempatnya, rumah sudah dibangunkan Allah dalam surga, rasa sakit untuk menerima siksaan Raja Fir'aun dan bala tentara anak buahnya hilang seketika. Kemudian dalam ayat berikut itu diterangkan dalam surat At-Tahrim, ayat terakhir, ayat 10-11, ayat 10-11-12. Ketika Siti Asia akan dibunuh anak buahnya Raja Fir'aun, ada yang mengatakan Siti Asia langsung diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa, langsung dibawa ke surga. Mereka makan dan minum seperti manusia biasa. Ada yang mengatakan sebelum Siti Asia dibunuh oleh Raja Fir'aun dan anak buahnya, nyawanya
dicabut lebih dulu. Jadi dia merasakan adab siksanya atau penganiayaan terhadap anak buahnya Raja Fir'aun. Itu bagian daripada sifat kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya. Aghairima minal hayawanati. Kana yakulani ta'am. Kana Isa dan Siti Maryam, Isa dan ibunya, yakulani ta'am, makan dan minum. Manusia, karena apa? Manusia biasa, masa Tuhan makan dan minum? Makanya dia adalah apa? Seperti manusia biasa sifatnya, lazimnya, kodratnya. Mereka makan dan minum. Kaghairihima, selain makan dan minum, minal hayawanati wa kana wa man kana kadzalika la yakuna ilahan. Barang siapa yang seperti itu, mereka makan, minum, butuh tempat, masa mereka dianggap sebagai Tuhan? Pasti tidak patut. Litarkibihi wa dhafihi, dan dia juga lemahnya karena apa? Sakit seperti manusia biasa. Wa ma yansa'u minhu minal bauli wal ghaid. Nabi Isa, Siti Maryam juga seperti manusia biasa, mereka buang hajat, ya, kencing, seperti biasa. Masa ada Tuhan masa ada Tuhan buang hajat? Nah, itu terangkan seperti itu. Perhatikanlah, kaifa nubayyinu lahum, bagaimana kami menerangkan terhadap mereka al-ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu, ala wahdaniyatina, atas keesaanku, kata Allah seperti itu. Jadi Allah sudah menyatakan seperti itu. Sumangmir anna yufakun, coba kemudian perhatikanlah, anna, sesungguhnya kami, kaifa yufakun, kok mereka bisa berpaling dari ayat-ayat Allah, kebenaran Allah, seperti yusarrifuna anil hakim, mereka berpaling dari kebenaran Allah, ma'aqiyamil burhani, serta tanda-tanda bukti yang sudah disampaikan Allah kepada orang-orang Bani Israel, tetapi mereka tetap banyak yang tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya beriman bahwa Nabi Musa itu adalah Tuhan, ibunya juga Tuhan. Mereka percaya kepada Allah, yaitu tadi salisu salasa, mereka percayanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang wajib diibad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam sebuah doa, Allahumma tim akhir kalamina min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, akhirilah perkataan kami di usia kami yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum kita tutup, minta bantuan suratul Fatihah. Alhamdulillah, Masjid Al-Infaq menerima infak dari hamba Allah tanggal 11 bulan 9 sebesar Rp500.000. Tanggal 13 bulan 9 menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp400.000. Tanggal 14 bulan 9 menerima infak
dari hamba Allah yang berasal dari blok A sebesar Rp300.000 untuk renovasi masjid. Semoga sebagian rezeki yang sudah diinfakkan di Masjid Al-Ikhlas semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Amir dan Ibu dia yang pagi ini telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk menghandle acara subuh berkah. Semoga kita doakan Pak Amir dan Ibu dia dan keluarganya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diganti dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma lam tana 'allimna ma la 'allamtana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'an la tastajab wa min sadikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.